Hello Technolovers! Sejak pertengahan November 2023 lalu, gelombang kedatangan ribuan pengungsi Rohingya yang mendarat di beberapa pantai Provinsi Aceh menjadi perdebatan. Banyak orang di Aceh menunjukkan penolakan dan meminta pemerintah bertindak segera. Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk memecahkan masalah tersebut. Ia meminta Mahfud untuk berkonsultasi dengan Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR dan pemerintah daerah setempat. Lalu apa saja sisi gelap pengungsi Rohingya hingga membuat warga Aceh yang tadinya bersahabat kini malah menolak kedatangan mereka? Mari kita bahas ulasannya berikut ini. Semena-mena di tanah orang. Ada istilah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Namun pepatah tersebut rupanya tidak diterapkan dalam kehidupan sebagian pengungsi Rohingya di Aceh. Menurut Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdianto, salah satu alasan kenapa warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena mereka berperilaku kurang baik. Salah satu contohnya, kerap mencuri buah kelapa milik warga. Lebih lanjut, Kapolres Lok Sumawe AKBP Henki Ismanto membeberkan fakta bahwa para pengungsi Rohingya juga tidak mengindahkan adat serta syariat Islam yang selama ini menjadi hal penting di wilayah Aceh. Contoh nyatanya, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan disatukan tanpa memandang gender. Hal itu jelas berbeda dengan adat masyarakat Aceh yang menganggap bercampurnya pria dan wanita dalam satu tempat adalah hal yang menyalahi syariat Islam. Merusak Rusun Sidoarjo. Selain di Aceh, pengungsi Rohingya juga ditempatkan di Pulau Jawa. Tepatnya mereka dipersilahkan tinggal di rumah susun di Sidoarjo secara gratis oleh pemerintah. Bahkan mereka juga mendapat fasilitas listrik dan air bersih gratis, serta menerima uang bulanan 1,2 juta rupiah per kepala dari UNHCR. Namun beberapa waktu lalu beredar video yang memperlihatkan kondisi rusun Rohingya yang porak-poranda akibat ulah pengungsi Rohingya itu sendiri. Di mana tampak kaca di setiap kamar dan pot bunga di lantai 1 hancur tak karuan. Usut punya usut, aksi barbar pengungsi Rohingya tersebut dilakukan hanya karena listrik padam selama 24 jam akibat kebakaran gudang PT Lazada yang terjadi pada Jumat 8 Desember 2023 lalu. Sungguh sangat disayangkan, padahal pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi sudah memberi tempat tinggal yang layak. Namun hanya karena masalah sepele, mereka nekat merusak fasilitas umum. Buang bantuan makanan. Kejadian ini terjadi pada subuh 16 November 2023. Saat itu 249 orang pengungsi Rohingya tiba di Pulau Pinang, Menasah, 2 Biren, Aceh. Warga sekitar yang tahu tentang kelakuan Rohingya sebelumnya langsung ke lokasi dan meminta agar pengungsi tidak singgah dan bermukim di desa tersebut. Penolakan itu juga tak terkesan keras karena warga setempat memberi bantuan berupa mie instan, nasi bungkus, dan air mineral sebelum para pengungsi pergi. Namun alih-alih menghargai, para pengungsi Rohingya justru membuang bantuan tersebut ke laut. Hal yang sungguh miris di saat banyak orang Indonesia di luar sana yang bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi, para pengungsi yang diberi bantuan secara cuma-cuma justru membuangnya begitu saja. Ruda paksa anak di bawah umur. Jauh sebelum viralnya kasus penolakan etnis Rohingya pada Juli 2023, seorang pengungsi Rohingya berinisial RU dikabarkan memperkosa anak di bawah umur sesama pengungsi di bilik tempat tinggal sang korban di kamp penampungan sementara Padang Tiji, Pidi, Aceh. Dalam melakukan aksi bejatnya, RU menggunakan sebilah pisau yang membuat korban tak berdaya dan rela melayani nafsu buas RU. Kasus ini terkuak usai orang tua korban melapor ke polisi, di mana menurut Kasat Reskrim Polres Rangga Setiadi saat pemeriksaan pelaku RU mengakui perbuatannya. Tak diketahui apakah kasus ini berakhir secara hukum atau kekeluargaan. Yang jelas tindakan tersebut sangat tidak pantas apalagi terjadi pada anak di bawah umur yang pasti akan meninggalkan trauma di kemudian hari. Penyalahgunaan narkoba. Sejak kedatangan Rohingya ke Aceh pada tahun 2015, mereka ternyata sudah membuat ulah. Di mana pada Agustus 2015, 4 pengungsi Rohingya yang ditampung di kamp pengungsian Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, dibekuk petugas Satpol PP karena kedapatan mengisap zat narkotika jenis ganja. Mereka adalah Muhammad Araf bin Monit Ahmad yang berumur 18 tahun, Muhammad bin Kalu Syekh 32 tahun, Muhammad Syukur bin M. Syafiq 24 tahun, dan Muhammad Ayub bin Ismail Surip 22 tahun.
Sebagai barang bukti, petugas menemukan satu paket ganja yang dibungkus kertas koran seberat 2 gram dan barang keuntungan rokok berisi ganja. Akibat perbuatan tersebut, mereka disangkakan pasal 111, 127 KUHP pidana dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Tak puas dengan bantuan. Dalam sebuah video yang viral beberapa waktu lalu, terlihat seorang pria pengungsi Rohingya berbaju putih hitam yang sedang makan dan direkam oleh seorang yang mencoba berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Lalu pengungsi Rohingya itu memperlihatkan gestur seolah-olah menunjukkan porsi makanan yang diberikan tidak cukup untuknya. Sekali 3 uang, sang perekam video berusaha menanyakan hal yang sama dengan pengungsi sebelahnya yang berbaju biru tua. Jawaban yang diberikan pun juga sama, yaitu porsi nasi yang diberikan terlalu sedikit. Alhasil banyak netizen yang mencak-mencak meluapkan kekesalan mereka. Kebanyakan dari mereka heran kepada pengungsi yang sudah dibantu, namun masih mengeluh karena bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Kabur dari penampungan. Pada 21 Maret 2023 lalu, sebanyak 12 orang pengungsi Rohingya yang kabur dari kamp penampungan Ladok, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, berhasil ditemukan pihak kepolisian di kawasan Lambaro, Aceh Besar pada malam harinya. Kala itu para pengungsi hendak bersiap untuk naik ke angkutan penumpang menuju Medan, Sumatera Utara. Dari sana mereka merencanakan untuk pergi ke Malaysia. Selain ke-12 pengungsi, polisi juga menangkap sopir mobil dan agen bernama Muhammad Ali Moh Sarif yang diduga menjadi koordinator kepergian pengungsi Rohingya dari satu negara ke negara lain. Di mana menurut beberapa pihak, agen tersebut memanfaatkan para pengungsi dengan meminta uang sekian juta rupiah, atau dengan kata lain, pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia. Bahkan baru-baru ini seorang agen yang berasal dari etnis Rohingya berinisial MA oleh kepolisian Aceh ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan orang karena diduga mengkoordinasikan perjalanan ratusan pengungsi Rohingya menuju Indonesia. Menurut pengakuan MA yang mengirim 130 pengungsi ke Aceh Besar pada 10 Desember 2023 lalu, dengan rincian satu orang membayar sekitar 100.000 hingga 150.000 taka Bangladesh atau setara dengan 14 juta hingga 16 juta rupiah. Masalah seperti ini harus diselesaikan secara umum, apalagi Presiden Jokowi berjanji akan menindak tegas pelaku perdagangan orang, terlebih di kasus pengungsi Rohingya. Terlepas dari itu semua, banyak pihak yang merasa UNHCR sebagai organisasi yang menghandle pengungsi dunia lamban dalam mengurus gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia beberapa bulan ini. Kalau kasus ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Jokowi dan DPR akan membekukan UNHCR di Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Thanks for watching and see you in the next video.